Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kepada Ibu Nindya Putri Arum, selaku dosen mata kuliah Digital Marketing. Perkenalkan, saya Rizal R. Mahendra dari kelas AK307. Dalam hal ini dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas UTS yang Ibu berikan, yaitu mengenai analisa brand yang telah menerapkan digital marketing. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, izin saya mulai. Yang pertama adalah eh, soal yang Ibu berikan kepada kami, yaitu saya izin lanjut. Pilihlah salah satu brand terkenal yang cukup populer di Indonesia dan analisis strategi digital marketing dan engagement-nya dengan customer. Di sini saya langsung terpikir oleh brand-brand yang cukup terkenal di kalangan Gen Z, karena saya masih terhitung Gen Z ya, Ibu. Jadi eh, langsung saya terpikiran dengan brand-brand yang hanya bergerak atau besar di platform online. Jadi, nah di sini saya memilih Erigo. Erigo, seperti yang kita tahu, adalah suatu brand fashion Indonesia yang menyediakan pakaian casual berkualitas tinggi dan trendy dengan style fashion yang modern. Erigo sendiri fokus pada anak muda. Target marketnya adalah anak muda dengan gaya hidup urban kekinian ya. Erigo selalu mengikuti tren terkini dan berkomitmen memberdayakan industri fashion lokal serta menciptakan produk yang mendunia. Erigo sendiri adalah brand yang sudah berdiri sejak tahun 2011, yang didirikan oleh Muhammad Sadat, di mana menariknya adalah, saya izin lanjut, eh, mengapa mengapa Erigo menjadi brand yang saya pilih untuk saya analisa di kesempatan kali ini, karena yang pertama, mereka adalah memanfaatkan media sosial secara agresif dan strategis. Kemudian yang kedua, keterlibatan influencer dan brand ambassador besar. Yang ketiga, kanal e-commerce dan optimasi penjualan digital, serta yang terakhir adalah interaktif dengan pelanggan. Menariknya, selain dari poin penting ini adalah Erigo fokus berjual di platform online saja. Nah, jadi biasanya kita menemukan brand fashion itu di membuka toko, membuka offline store banyak-banyaknya, mengembangkan offline store semakin besar semakin bagus. Namun untuk Erigo ini dia tidak memiliki offline store awal-awalnya, baru membuka offline store di tahun 2024, tepatnya di Maret 2024. Jadi sebelum sebelum adanya offline store, Erigo ini sudah bergerak cukup besar di platform online. Jadi saya izin bahas satu poin per poin. Yang pertama adalah pemanfaatan media sosial secara kritis dan strategis, di mana Erigo sangat fokus pada platform-platform yang sangat sering atau sangat dekat dengan target pasar utamanya, yaitu Gen Z atau milenial. Jadi dalam hal ini kalau yang kita sering jumpai ya sekarang adalah Instagram ataupun TikTok, dengan konten-konten yang cukup menarik. eh, Tentu apa namanya, Erigo juga menyisipkan konten-konten yang relate atau relevan kepada target marketnya. Maka di situ Erigo berhasil menyampaikan pesan pemasaran secara langsung dan menggait apa namanya, market yang besar di kalangan Gen Z dan milenial. Poin selanjutnya itu keterlibatan influencer dan brand ambassador. Jadi perbedaan Erigo dengan brand-brand lain adalah mereka selain menggunakan brand ambassador, mereka juga menerlibatkan influencer, yang mana influencer-influencer ini
nantinya diberangkatkan, untuk mempromosikan brand Erigo, yaitu salah satunya adalah di New York Fashion Week. Jadi, eee, para influencer dikumpulkan untuk mereka Fashion Week di berbagai kota di dunia, sehingga itu menjadi elemen kunci dari, pemasaran Erigo agar lebih luas lagi hingga ke penjuru dunia. Maka ini strategi yang sangat penting untuk meluas jangkauan digital market mereka. Selanjutnya, yaitu kanal e-commerce dan optimasi visual digital seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi selain dari pemasaran lewat konten yang ada di Instagram dan TikTok, Erigo juga memaksimalkan penjualan di e-commerce ya, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya untuk mempermudah pembelian online. Jadi, apa namanya, pelanggan tinggal langsung ke Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Ini mungkin banyak sekali diterapkan oleh brand-brand lain, namun untuk khusus Erigo memang dia hanya tersedia awal-awal tersedia hanya di, Tokopedia dan Shopee, artinya sangat eksklusif dan tidak dapat dijual atau dibeli di, offline store manapun. Dan yang terakhir, yang menjadi, poin penting yaitu tentu adalah interaktif dengan pelanggan, di mana, Erigo selain dia, tadi ya, sudah memasarkan di media sosial dan sebagainya, dia juga, membangun engagement dengan customer-customer atau pelanggan-pelanggannya supaya terus terjaga dan terus pasarnya atau penjualannya itu stabil bahkan meningkat. Melalui yang salah satunya live streaming, live Shopee dan live TikTok. Kemudian di situ pasti ada sesi tanya jawab dan ada interaksi dengan, calon pembeli atau pembeli yang sudah, beli sebelumnya. Kemudian, eee, penggunaan hashtag dan narasi yang mendorong konsumen, atau testimoni dan lain sebagainya. Dan di situ menggait selebriti-selebriti terkenal atau influencer terkini supaya, eee, peningkatan penjualan produknya semakin, mmm, meningkat dan terjaga. Jadi kesimpulannya di sini adalah strategi digital marketing Erigo sangat sukses, dibilang sangat sukses karena konsisten memanfaatkan media sosial dengan konten yang relevan, menggandeng influencer dan mengoptimalkan e-commerce untuk memudahkan pembelian. Juga selain itu sangat interaktif dengan, pelanggan-pelanggannya melalui live, quiz, dan UGC atau testimoni dari para pelanggannya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.